Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya Islam adalah agama yang sempurna. Sempurna mencakup segala bidang kehidupan manusia. Tidak ada satu kemaslahatan apapun bagi umat. Demikian pula tidak ada satu perkara yang mencegah dari perkara yang sifatnya madarat, yang berbahaya. Semuanya telah dijelaskan di dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW seperti yang disebutkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan tentang qada'ul hajah, adab-adab membuang hajah. Semuanya telah terang benderang, dijelaskan secara gamblang. Yang tujuan daripada semua itu sekali lagi untuk kemaslahatan umat. Dan termasuk di dalamnya fabarakallahu fikum, bermuamalah, bersikap, berhubungan dengan penguasa kaum muslimin. Maka pada kesempatan siang hari ini atau pagi hari ini menjelang siang, kita akan menukilkan beberapa nasihat para imam, para ulama ahlus sunnah seputar sikap ahlus sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, ahlus sunnah senantiasa memuliakan pemimpin kaum muslimin. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Asim, sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu
Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, as-sultanu dhillullahu fil ard. As-sultan, pemimpin kaum muslimin itu adalah dhillullahi fil ard, naungan Allah di atas muka bumi. Faman akramahu akramahullah. Maka barang siapa yang memuliakan pemimpin kaum muslimin tadi, pasti Allah akan memuliakannya. Waman ahanahu ahanahullah. Dan barang siapa yang menghinakan pemimpin tadi, pasti Allah akan menghinakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam risalah Huququr Ra'i wa Ra'iyah, dengan apa yang telah kita sebutkan hadis Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, fallahu Allah fi fahmi manhaji salafis salih fi ta'amuli ma'as sultani. Hendaklah bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah dengan berpegang teguh, yaitu bersungguh-sungguh dengan pemahaman salafus salih di dalam perkara apa? Fi ta'amuli ma'as sultani. Ketika bermuamalah dengan penguasa, ketika berinteraksi dengan pemimpin kaum muslimin, untuk bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan mengikuti, berpegang teguh pemahaman salafus salih, para pendahulu yang saleh dari kalangan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kemudian setelah itu beliau rahmatullah alaih menyatakan, wa alla yatakhidu min akhta'is sultanis sabilan li'itharatin nasi wa ila tanfiril qulubi an wulatil umur. Maka perkara yang berikutnya, dan janganlah mengambil kesalahan-kesalahan penguasa itu untuk dijadikan sebagai bahan, sebagai data untuk menghasut manusia, memprovokasi, memanas-manasi, dan jangan pula menjauhkan hati-hati mereka manusia dari ketaatan kepada pemimpinnya, penguasa kaum muslimin. Ini nasihat yang kedua dari beliau. Jangan suka mengumbar kesalahan penguasa. Jangan suka menjadikan data-data penguasa sebagai bahan. Untuk apa? Menghasut, memprovokasi, menjelek-jelekkan penguasa, apakah di mimbar-mimbar bebas. Bahkan yang menyedihkan, dijadikan di ajang khutbah Jum'ah. Allahul musta'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa ini tidak boleh? Syekh Ibnu Utsaimin melanjutkan, fahada ainul mafsadah wa ahadul assasil lati tahsulu bihal fitnatu bainan nas. Karena dengan mengumbar kesalahan penguasa dijadikan sebagai bahan olok-olokan, menghasut, menjatuhkan, bahkan menjauhkan umat, ya, kaum muslimin hati-hatinya dibikin dendam benci dengan penguasa. Ini merupakan ainul mafsadah, sumber kerusakan, bahkan termasuk fitnah di antara manusia yang terjadi. Nah, kama ana mil al-qulubi ala wulatil amri yuhdisu syarr wal fitnatu wal fawda.
sebagaimana kebencian, dengki kepada penguasa itu bisa menimbulkan keburukan, kekacauan, dan fitnah. Masya Allah. Ini nasihat yang betul-betul harus kita renungi, kita camkan baik-baik, dan kita amalkan. Terkhusus di hari-hari ini. Nah, sangat jauh sekali umat mencintai penguasanya. Sangat jauh sekali umat memuliakan penguasanya. Yang seringnya apa? Di media sosial, yang dengan bebasnya sudah share kejelekan penguasa, dibully penguasa, diolok-olok. Allahul musta'an. Apakah ini manhaj ahlus sunnah? Bukan. Lihat sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Lihat bagaimana a'immatuna, para imam-imam kita, Al-Alimah Ibnu Utsaimin menjelaskan. Nah, pemimpin kaum muslimin itu naungan Allah di alam muka bumi. Lihat Rasulullah menyatakan, "Faman akramahu akramahullah." Siapa yang memuliakan pemimpin, Allah akan muliakan. Wa man ahanahu ahanahullah. Dan siapa yang menghina pemimpin, Allah akan hinakan orang tadi. Kemudian perkara yang berikutnya yang disebutkan oleh para a'immah seperti yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sahal ibn Abdillah At-Tastursi rahimahullahu ta'ala ketika beliau menyatakan la yazalun nasu bi khairin ma'adamus sultan wa ulama. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka memuliakan para penguasa dan ulama. Nah, manusia akan menjadi baik urusannya. Tapi jika manusia digiring untuk membenci para penguasa, mengkritisi dengan bebasnya, menjelek-jelekkan, maka ini sesuatu yang jauh, sangat-sangat bertentangan dengan manhaj ahlus sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Poin yang kedua setelah kita memuliakan pemimpin kaum muslimin, yang kedua adalah mentaati penguasa kaum muslimin, tentunya selama bukan dalam perkara kemaksiatan. Allah Ta'ala menyatakan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin di antara kalian. Para imam menyatakan ketaatan kepada pemimpin itu terikat selama mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Demikian pula Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim. Beliau SAW menyatakan, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihadaya wa la yastanuna bisunnati. Kata Rasulullah, yakunu ba'di a'immah, akan datang, akan muncul para pemimpin-pemimpin, nah, yang mereka dalam kondisi la yahtaduna, yang mereka tidak memberikan bimbingan. Nah, dengan apa? Bihudaya, dengan bimbinganku. Akan muncul, Rasulullah mengingatkan 14 abad yang lampau, akan muncul, akan datang pemimpin-pemimpin. Yang bagaimana modelnya? Gak mau mengikuti petunjukku. Sudah? Wala yastanuna bisunnati, tidak mau berpegang teguh dengan sunnahku, ajaranku. Kemudian beliau menyatakan, wasayakumu fihim rijalun kulubuhum kulubus syayatin fi jithmanil ins. Dan akan muncul di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya, kata Rasulullah, kulubus syayatin, hati-hati syaitan.
Dalam kondisi apa? Fi juthmanin ins. Sementara jasadnya manusia, ya ini hati yang tidak memiliki rasa sayang kepada rakyatnya. Nah, akan muncul. Maka hadis ini dibawakan oleh Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Hudzaifah bertanya, "Qultu ya Rasulullah, kaifa asna in adraktu dzalik?" Apa yang harus aku lakukan jika mendapati pemimpin tadi? Potret pemimpin yang digambarkan Rasulullah ini kan pemimpin apa? Yang betul-betul melakukan kezaliman. Memimpin tapi tidak dengan petunjuknya Rasulullah. Memimpin tapi tidak berpegang dengan ajaran Rasulullah. Hatinya hati syaitan. Wa illa di zaman Rasul disebutkan belum terjadi. Tapi Rasul memberitakan khobar. Dan ini termasuk nubuah beliau. Akan ada nanti muncul masanya. Sehingga Hudzaifah bertanya-tanya. Ya Rasulullah, jika aku mendapati pemimpin-pemimpin tadi, kira-kira apa yang harus aku perbuat? Apalagi di zaman kita. Ya, manusia dengan enaknya ngomong. Fulan zolim, fulan kejam, fulan ini. Macam-macam sudah. Habis para pemimpin. Dicela, disikat. Rasulullah SAW menyatakan, tasma' wa tuti' lil amir wa in duriba dhahrak wa ukhida malak fasma' wa ati'. Kata Rasulullah, engkau tetap mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut meskipun dia memukul punggungmu, merampas hartamu, tetap dengar dan taati. Kalau bahasa kita itu tidak memenuhi hak-hak rakyat, merampas hak-haknya rakyat, zalim dia, macam-macam sudah. Coba. Rasulullah ingatkan. Nah, dan subhanallah di hari-hari ini terjadi di berbagai wilayah negeri-negeri. Pemimpin-pemimpin yang semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita, bangsa dan negeri kita, pemimpin yang betul-betul beriman, yang soleh, yang mencintai rakyatnya. Wabil khusus ahlus sunnah. Namun, jika suatu saat diri-diri kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang seperti digambarkan oleh Rasulullah SAW, apa barometernya? Apa rambu-rambunya? Tetap mendengar, tetap mentaati, meskipun dirampas hartamu, dipukul punggungmu. Kalau orang-orang sekarang menyatakan, wah, sikap apa itu? Masa kita harus pasrah dengan keadaan? Wahai saudaraku, jangan terbawa perasaan, jangan emosional. Hadapi dengan sikap ilmiah. Kalau Anda Muslim, Anda memiliki tauladan terbaik Rasulullah, ikuti. Kezaliman pemimpin bukan hanya sekarang. Telah berlalu kezaliman para pemimpin sebelum kita. Iya kan? Para ulama bahkan ada yang dipenjara, dipukul, dibunuh. Jangankan ulama, sahabat. Siapa tidak kenal kisah Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi? Tapi yang menarik bagi kita sekarang adalah apa? Bagaimana sikap a'immah? Bagaimana sikap para ulama ketika mendapati pemimpin di zamannya yang modelnya seperti tadi? Diarahkan umat pengikutnya. Taat, sabar, jangan memberontak, jangan keluar dari ketaatan. Dan ini poin yang ketiga. Bersabar atas kezoliman para pemimpin. Ini poin yang ketiga. Masya Allah ada hubungannya. Nah, apakah mutlak berarti Ustadz kita nggak boleh mengkritisi?
Lebih tepatnya nasihat. Diperbolehkan. Dalam riwayat Muslim Rasulullah menyatakan man ra'a min amirihi syai'an yakrahul falyasbir fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata faimatu jahiliyah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia nggak suka, ya kebijakan-kebijakannya nggak disuka. Orang bilang sekarang kebijakan tidak memihak kepada rakyat, kebijakan memihak kepada golongan tertentu. Falyasbir, sabar. Sabar? Iya sabar. Loh, bagaimana? Rasul perintahkan sabar. Masa kamu mau tidak sabar? Oh, ini zamannya lain. Ya fulan, ittaqillah. Apakah kamu lebih pinter dibanding Rasulullah? Kan seringnya begitu umat ini. Wah, lu sunnah nggak tahu fikul waqi, kondisi kekinian. Kita menyampaikan hadis Nabi, toladan kita. Nah, sabar. Ya sabar. Kenapa? Karena Rasulullah memberitakan, barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah, yaitu pemimpin kaum muslimin, nggak sabar tadi misalnya berontak. Ayo turun di jalan-jalan, rusak fasilitas, demo ini itu. Dalam kondisi dia memisahkan dari jamaah shibron sejengkal saja, ya, famata kemudian memberontak dalam kondisi mati, maka dia mati dalam kondisi jahiliyah, yaitu dalam kondisi tidak memiliki seorang pemimpin. Waliyadzubillah, matinya dalam kondisi jahiliyah. Jadi urusannya besar. Dan apa yang disebutkan Rasulullah untuk bersabar itu masalahnya besar. Oleh karena itu, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau pernah menyatakan, wallahi law anna nasa idabtalu min qabli sultanihim sobaru ma labathu an yarfa Allahu azza wa jal dhalika anhum wa dhalika annahum yafza'una ila sayf fayakalahul ilaih. Kata beliau, wallahi demi Allah, lau anna nasa idabtalu min kibali sultanihim sobaru. Seandainya manusia ketika ditimpa musibah dengan adanya pemimpin yang zalim, kemudian mereka mau bersabar rakyatnya, sabar, ya, nggak demo, nggak memprovokasi, nggak berbicara di mimbar-mimbar, nggak membuli, pokoknya sabar sudah. Apa kata beliau? Ini a'immah lah, Al-Hasan Al-Basri. Ya. Labathu an yarfa Allah azza wa jal dzalika anhum. Enggak lama. Ya, pasti Allah akan mengentaskan. Apa mengentaskan ini? Mengangkat musibah tersebut dari mereka. Ya. Allah akan ganti pemimpin yang lebih baik. Nah, apa yang mereka cita-citakan pemimpin yang adil, Allah akan ganti. Yang penting kamu sabar. Baik. Kemudian beliau menyatakan, dan ini menunjukkan penyesalannya beliau. Akan tetapi mereka annahum yafza'una ila saif. Mereka terburu-buru menghunuskan pedang. Nah, yang akhirnya nasib-nasib mereka ya diserahkan kepada pedang tadi. Maksudnya memberontak. Ya tahu sendiri kan. Kalau sudah memberontak, penguasa adalah penguasa. Memiliki pasukan yang besar. Berapapun kekuatan pemberontak, kalah. Coba lihat. Dalam sejarah Islam, para pemberontak-pemberontak itu ada. Kalah. Penguasa memiliki kekuatan. Nah, dan tentunya madaratnya lebih besar. Baik. Itulah kondisinya seperti itu. Nah, sehingga beliau rahimahullahu ta'ala memberikan contoh
Nah, bagaimana kesabarannya Bani Israel ketika menghadapi Fir'aun. Nah, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. Kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala membacakan sebuah ayat. وَتَمَّتْ كَلِمَةِ رَبِّكَ الْحُسْنَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. Telah sempurna dalam surat Al-Isra ya. Telah sempurna kalimat Rabbmu, kalimat yang baik yaitu berupa janji dari Allah kepada Bani Israel. Nah, bima sobaru disebabkan kesabaran mereka. Coba istidlalnya ini, bima sobaru dengan kesabaran mereka. Kemudian apa? Wadammarna makana yasna'u fir'aunu wa qaumuh. Kemudian kami luluh lantakkan, kami hancurkan apa yang telah diperbuat oleh Fir'aun dan kaumnya, bala tentaranya. Naam, wa makanu ya'rishun, dan apa yang telah mereka bangun selama ini. Tirani Fir'aun, kesombongannya luluh lantak. Dengan sebab apa? Ba'dallah tentunya ya. Kemudian dengan sebab kesabaran. Ya tapi kan sulit kondisinya sabar itu. Ya memang harus dilatih untuk bersabar. Dilatih jiwa ini yang suka meronta-ronta, berontak, nggak sabar. Harus dilatih untuk sabar. Ya, tidak semua keinginan itu harus terpenuhi satu kali. Ya, harus sabar. Yang kita meyakini dengan kesabaran ketika mendapatkan pemimpin yang zalim, itu akan mendapatkan hasil yang lebih baik seperti yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahmatullah alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang disebutkan oleh beliau. Poin berapa tadi? Ketiga. Berarti sekarang yang keempat. Nah, menasehati. Ini tadi yang kita singgung. Apakah nggak boleh mengkritisi? Ya lebih tepatnya dikatakan menasehati. Rasulullah dalam riwayat Muslim menyatakan alaihi salatu wasalam ad-dinun nasihah. 3 kali beliau ucapkan. Agama itu adalah nasihat. Qulna, kami para sahabat berkata, liman ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah sesungguhnya nasihat itu? Qala, kata Rasulullah, lillah wali kitabih wali rasulih wali aimatil muslimin wa ammatihim. Nasihat itu untuk Allah, untuk Rasulnya, pemimpin kaum muslimin, dan keumuman kaum muslimin itu sendiri. Jadi ada rambu-rambunya nasihat kepada pemimpin. Caranya bagaimana? Ini. Rasulullah SAW menyatakan, man arada an yansuha lidhi sultan fala yabda'hu alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasehati pemimpinnya, kata beliau, jangan disebarkan di depan umum secara bebas. Kalau zaman sekarang itu tadi loh, turun ke jalan-jalan orasi, ya, terang-terangan, dicela pemimpinnya, nggak adil. Sampai ada seorang khotib khutbah Jumat, cerita dari awal sampai akhir masalah kejelekan pemimpin. Ini datanya, di koran ini, di majalah ini. Ya subhanallah, khutbah Jum'ah yang harusnya ajang untuk menasihati umat bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, takut kepada azabnya Allah. Ini dijadikan untuk celaan kepada pemimpin. Rasulullah mengingatkan, man arada an yansuha lidzil sultan fala yabda'u alaniyah. Jangan kamu tampakkan terang-terangan. Terus bagaimana?
falyakhud biyadih, ambil tangan pemimpin tadi. Kalau bahasanya kita orang, nasihati empat mata. Fa in sami'a minhu fadak wa illa kana qad adalladhi alaih. Jika pemimpin itu mau mendengar nasihatnya, jika pemimpin itu mau mendengar akhirnya mau berubah, ya memang itu yang diharapkan. Wa illa kana qad adalladhi alaih. Tetapi jika pemimpinnya nggak mau, sudah gugur kewajiban menasehati. Kan dua kemungkinan itu. Ya kan? Diterima nasihat atau tidak. Kalau diterima, walhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah. Sudah memberikan apa? Nasihat. Kembalikan urusannya kepada Allah. Lu, saya nggak bisa ketemu pemimpin. Protapnya ketat. Ya, kamu tulis surat. Ya, tulis dengan bahasa yang santun, sopan, hikmah. Bahasa menasehati. Bukan bahasa mencaci, memaki. Loh, nanti nggak dibaca. Loh, itu urusannya mereka, para pemimpin. Yang penting niatanmu kan apa? Mau menasihati, sudah kamu lakukan. Nah, oleh karena itu, Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah beliau menyatakan apa? Laisa min manhajis salafi at-tashhiru bi'uyubil wulatil wa dzakara dzalika 'alal manabir. Bukan termasuk manhajnya salaf. Suka menyebarkan aib-aib penguasa dan menyebutkan di mimbar-mimbar. Itu tadi. Kayaknya nggak direspon ini. Sudah, turun aja ke jalan-jalan. Ya malah salah. Ya. Mengumbar aib pemimpin, turun ke jalan-jalan itu adalah perkara yang menimbulkan apa? Al-inqilabat. Nah, kudeta. Kata Asy bin Bas, li'anna dzalika, karena dengan mengumbar aib-aib pemimpin di mimbar-mimbar, yufdi ilal inqilabat, akan membawa kepada kudeta-kudeta. Nah, wa adamus sami wa ta'ah fil ma'ruf, dan tidak ada lagi perhatian untuk mendengar dan taat kepada penguasanya. Bahkan yang lebih ngeri, wa yufti ilal khuruj alladhi yadurru wa la yanfa', akan menjadikan ajang yang menyebabkan apa? Bukan hanya kudeta, pemberontakan yang memudaratkan, yang tidak bermanfaat. Lantas bagaimana metodenya salaf? Beliau menyatakan, walakin at-tariqatul mutaba'ah inda salafi an-nasihatu fima bainahum bainas sultan. Nasihat, empat mata, ya kan? Tulis, surat, ya. Kalau nggak bisa, dengan perantara orang yang terdekatnya, Pak Sekretarisnya, Pak Menterinya, ya, dengan cara yang baik. Seperti itu. Kemudian yang kelima, mendoakan pemimpin kaum muslimin. Ini yang terkadang kita lupa. Pengennya menuntut baik, tapi nggak mau mendoakan. Rasulullah dalam riwayat Muslim beliau menyatakan, khiyaru a'imatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian mencintai mereka, pemimpin tadi, dan pemimpin itu juga mencintai kalian. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian mendoakan pemimpin, mereka juga mendoakan kalian. Ya kan? Sebaik-baik pemimpin. Apa itu? Kalian cinta kepada pemimpin, pemimpinnya juga cinta kepada kalian. Kalian sering mendoakan pemimpin, pemimpinnya sering mendoakan kalian. Ini sebaik-baik pemimpin. Wasyiraru a'immatikumul ladzi tubghidunahum wa yubghidunakum. Akan tetapi, sejelek-jelek pemimpin kalian adalah yang kalian sudah membenci mereka dan mereka juga benci. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknat mereka dan mereka juga melaknat. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pemimpin yang baik, yang cinta kepada kalian, doa. Dengan sebab doa itu, mereka akan mendoakan kita.
Dengan sebab kita cinta, mereka juga akan mencintai kita. Tapi kalau cemburu dalam kondisi dengan hartanya, jabatannya, memperoleh apa investasinya, kemudian kita benci, waliyadzubillah, berarti sudah salah jalur. Nggak betul niatanmu itu. Doakan, cintai mereka. Ini yang dianjurkan oleh Ahlus Sunnah. Sering-sering mendoakan pemimpin dan sering-sering mencintai mereka. Nah, oleh karena itu, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala menyatakan, wa idza ra'aita ar-rajul yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Kalau engkau sering melihat seseorang yang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, ingat, fa'lam annahu sahibu hawa. Dia itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Nah, wa idza ra'aita ar-rajula yad'u sultan bis-salah, tetapi jika Anda melihat seorang yang sering mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, fa'lam annahu sahibus sunnah insyaallah. Maka dia adalah pengikut sunnah insyaallah. Ya, jadi yang kelima, banyak-banyak mendoakan pemimpin kebaikan. Yang keenam, tidak boleh memberontak kepada pemimpin. Nah, berdasarkan hadis dari Ubadah bin Samit dalam riwayat Muslim, Rasulullah menyatakan, Ubadah menyatakan, da'ana Rasulullah alaihi salatu wasallam fabaya'na, fakana fima akhadha alaina an bay'ana ala sam'i wa ta'ah fi mansyatina wa makrihna wa asirna wa yasirna wa athara alaina wa ala yunazi wa ala nunazi al-amra ahlah qala illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika Ubadah bin Samit menceritakan bahwasanya Rasulullah pernah mengundang kami, menyuruh kami, memanggil, maka kami pun membaiat beliau. Dan di antara baiatnya Rasulullah adalah kami wajib mendengar dan mentaati pemimpin kaum muslimin, baik dikala semangat ataupun terpaksa, baik dikala sulit maupun mudah, ya, kondisi apapun tetap taat kepada pemimpin, nggak memberontak. Nah, seperti itu. Ini yang disebutkan oleh para a'imah. Demikian juga Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan dalam akidah Tahawiyah, wala naral khuruja ala aimatina wa wulati umurina wa in jaru wala nad'u alaihim wala nanazab yadan min ta'atihim wa nara ta'atahum min ta'atillah faridatun. Beliau menyatakan kami melarang, nah, memberontak, itu kami berpendapat, nah, melarang memberontak kepada pemimpin kaum muslimin meskipun telah berbuat apa? Kezaliman, meskipun dalam kondisi mereka berbuat apa? Tidak adil. Nah, dan kami tidak pernah mendoakan mereka dengan kejelekan. Ya, misalnya pemimpin kita zalim, pemimpin kita begini begitu. Seandainya itu dikatakan zalim, ya, jangan kau memberontak, jangan kau mendoakan kejelekan, jangan mencabut dari ketaatannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tetap melaksanakan ibadah bersama mereka kaum muslimin kepada pemimpinnya. Nah, yaitu ketika mereka sholat. Nah, dalam riwayat Bukhari, shalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Mereka pemimpin sholat bersama kalian, ya kalian sholat bersama mereka. Jika mereka benar pahalanya untuk kalian dan untuk mereka, namun jika mereka salah pahalanya untuk kalian dan dosanya untuk mereka. Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, pemimpin yang zalim, sholat. Ya, dalam satu riwayat, sholat subuh itu hampir 4 rakaat. Sholat subuh kan 2 rakaat, ya. Selesai salam, rakaat yang keempat. Jamaah ini kan bingung, ya kan? Tapi nggak berani mereka mau ngomong, takut. Kata Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, azidu, mau aku tambah lagi rokaatnya? Coba bayangkan. Jadi kalau urusannya pemimpin itu sholat, ya kita tetap sholat. Nah, benar pahalanya untuk kita dan untuk mereka pemimpin. Kalau mereka salah pahalanya untuk kita dan dosanya untuk apa? Mereka. Nah ini yang harus kita
pahami. Sebagaimana Al-Imam At-Tahawi menyatakan al-hajju wal jihad madiyani ma'u ulil amri minal muslimin. Haji dan jihad itu dilaksanakan bersama pemimpin kaum muslimin yang bagaimana? Barrahum wa fajiruhum, baik yang pemimpin baik atau pemimpin yang fajir, ila qiyamis sa'ah. Itu dilakukan sampai yaumul kiamah. Naam, la yubtiluha syai'un wa la yanqusuhuma. Yang keduanya ini tadi, baik itu pemimpin yang fajir atau yang baik, la yubtiluhuma syai'un wa la yanqusuhuma. Tidak dibatalkan atau dikurangi dengan sesuatu apapun. Haji dan jihad bersama pemimpin, baik pemimpinnya baik, taat, bertakwa, atau pemimpinnya fajir sampai yaumul kiamah. Nah, ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Wallahu ta'ala bisawab. Apabila benar semua datangnya dari Allah Ta'ala, dan jika ada kesalahan adalah kesalahan saya pribadi dan syaitan, astagfirullah wa atubu ilaih. Kemudian terkait beberapa pertanyaan yang sampai kepada kami, tentunya dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penanya berkata dan bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah menjaga Ustadz dengan kebaikan. Allahumma amin wa antum kadzalik. Apakah ta'awun radio dakwah dan operasional dakwah media sosial termasuk amal jariah yang mengalir terus-menerus? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa antum jazakumullah wa fikum barakallah. Naam. Ta'awun radio dakwah, hal-hal yang terkait dengannya, termasuk keumuman firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling baku bantu, saling baku tolong di antara kalian dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Dan kita yakini, insya Allah apa yang kita lakukan dengan ta'awun radio dakwah, nah, misalnya mengadakan peralatan radio, membeli peralatan radio, biaya operasionalnya. Nah, itu kan semua butuh biaya. Berupaya. Ya. Ayo bahu-membahu. Apa yang kita bisa lakukan untuk dakwah? Saya ini kayaknya nggak bisa mengajar. Saya ini lemah dari sisi yang ini dan itu. Allah memberikan Anda harta. Allah memberikan Anda kesempatan untuk berinfak, bersedekah. Yang mudah-mudahan itu sebagai amal jariah. Dengan keumuman hadis apa? Idza mata ibnu Adam inqata amalu ila min salas. Jika manusia telah meninggal, terputus amalannya kecuali 3. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariah. Termasuk dalam perkara program ta'awun dakwah ini, radio, operasionalnya, media sosial. Nah, wa ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Awaladin salihin yad'ulah, anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Kita sedekah. Oh, saya nggak bisa ngajar. Oh, saya nggak bisa berdakwah. Anda diberikan oleh Allah walhamdulillah harta. Manfaatkan harta Anda sebaik mungkin untuk membantu dakwah. Lihatlah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Apakah dia berdakwah? Tidak. Tapi beliau radhiyallahu ta'ala anha membackup dakwahnya Rasulullah. Habis hartanya untuk siapa? Rasulullah. Sehingga jangan heran. Di suatu saat Allah Ta'ala menitip salam kepada Jibril untuk Khadijah. Ya kan? Allah Ta'ala menitip salam kepada Jibril untuk diberikan kepada siapa? Khadijah. Jibril mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah Tabaraka wa Ta'ala menitip salam untuk Khadijah. Aku pun demikian. Kita orang ini, ya,
Kita ini kalau ada orang memberikan berita, Pak, ada salam dari Pak Bupati. Waduh, senangnya bukan main, iya kan? Ini Allah Ta'ala. Apa salah satu sebab? Perjuangannya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Tidak main-main, tidak hitung-hitungan. Untuk dakwah. Media sosial, membuat poster. Itu kan butuh tenaga, pikiran, sumbangsih, tenaga, dana. Ya. Jadi jangan dianggap sesuatu yang sepele. Tentunya sekali lagi harus berdasarkan apa? Keikhlasan karena Allah dan mengikuti bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait kontribusi apa yang harus dilakukan Ahlus Sunnah di masyarakat, khususnya di tahun-tahun politik agar tercipta suasana yang kondusif dan keadaan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia, khususnya kaum muslimin. Allahul musta'an. Berbicara tentang tahun-tahun politik, apakah itu pilkada dan lain sebagainya, sesuatu yang maklum, banyak di sana terdapat faudo, kekacauan, keributan di mana-mana. Bagaimana tidak? Masing-masing ingin menjadi yang nomor satu, terpilih. Dan Ahlus Sunnah, sebagaimana nasihat para ulama sudah dinasihatkan, dan tentunya tidak waktu cukup untuk membicarakan, sebagai kesimpulannya Ahlus Sunnah hendaklah memperbanyak istighfar, banyak-banyak mendoakan pemimpin, berdoa kepada Allah untuk diberikan pemimpin yang soleh, yang amanah, yang mencintai rakyatnya, yang mencintai Ahlus Sunnah. Naam, ya tidak perlu ikut-ikutan dengan pesta politik. Naam, tidak perlu dengan sesuatu yang tidak ada tuntunan syariatnya. Doa, ajarkan akidah, ajarkan sunnah. Naam, doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Thalaq bin Habib rahimahullah ketika terjadi faudo, kekacauan di zaman beliau, fitnah di mana-mana. Iya kan? Apabila menyatakan afituha bitaqwa, atfiuha bittaqwa, padamkan fitnah itu dengan takwa. Makanya sekarang kita harus sibuk, ya kan? Beramal, beribadah, sibuk taklim, sibuk tarbiyah, pendidikan. Karena kita hidup di masa-masa fitnah. Jangan tenggelam dengan fitnah, jangan suka mencari-cari fitnah. Sibukkan dengan ilmu, ajarkan anak istri kita, suami kita, apa itu iman, apa itu akidah, bagaimana mengenal Allah, bagaimana mengenal Rasul. Jangan-jangan kita belum selesai kitab Usulul Tsalatsa, Qawaidul Arba, Usulul Sittah, Nawaqidul Islam. Ya, selesaikan kitab-kitab itu. Ikuti daras pelajaran para asatidzah, semangat. Naam, wallahu ta'ala mubissawab. Sekali lagi ini yang bisa Anda sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan itu adalah saya pribadi dan syaitan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dikarenakan di sini sudah hampir memasuki waktu zuhur. Sekali lagi jazakumullah khairan kepada segenap ikhwah, para pendengar dimanapun berada, wabil khusus kepada rekan-rekan kita yang tergabung dalam Majmu'ah Forum Iman. Semoga terus bersemangat. Demikian juga dengan para ikhwah bahu-membahu untuk saling berta'awun, untuk menebarkan dakwah, menyebarkan ilmu dengan apa yang kita mampu, dan itu termasuk bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza naktafi bihadzal qadar wa wafaqanahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa akhiri da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.